pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Baik, terima kasih Bu Lin. Hari ini telah menyempatkan waktu. Kita akan melakukan praobservasi dalam kegiatan observasi yang basisnya supervisi dengan berpikir coaching. Baik Bu, tujuan kita melakukan kegiatan ini salah satunya adalah demi mengembangkan kompetensi terhadap guru tersebut, dan mudah-mudahan saya bisa membantu dalam proses coaching supervisi akademik ini dalam pengembangan ibu atau kompetensi ibu dalam belajar. Ya Bu, Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah Sehat sekali. Baik Bu, tentunya ketika kita melakukan kegiatan, Ibu pasti punya harapan dan juga tujuan. Boleh saya tahu harapan Ibu setelah kita melakukan kegiatan ini? Harapan saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya, terutama itu kompetensi diri saya terhadap pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi terhadap siswa. Baik Bu, luar biasa ya Bu ya, tujuan dan harapan Ibu yang ingin meningkatkan kompetensi Ibu di dalam kelas. Nah, kira-kira rencana kita besok nih Bu, materi atau mata pelajaran apa yang akan Ibu ambil? Besok tuh matematika ya, dengan materi akan menghitung volume kubus. Berarti materinya matematika dan materinya tentang menghitung volume kubus. Itu dalam kegiatan tersebut tujuannya apa itu yang dipersiapkan? Tujuannya sih yang pertama kan mengamati video pembelajaran siswa. Jadi siswa itu nanti dengan menonton video bagaimana cara menghitung volume kubus dengan tepat gitu kan. Terus yang kedua dengan melakukan praktik sederhana. Nanti saya akan mempersiapkan alat peraga sederhana. Contohnya kardus seperti itulah. Nah, nanti anak itu akan dibawa bagaimana cara menghitung volume kubus dengan praktik sederhana langsung seperti itu. Wah, kayaknya seru ya Bu ya. Insya Allah. Dari tujuan pembelajarannya anak tentunya akan merasa bahagia dan bahagia. Nah Bu, sejauh ini dari segi persiapan apa aja tuh yang Ibu lakukan dalam merancang pembelajaran? Banyak sih, ada beberapa hal yang sudah saya persiapkan. Di antaranya saya harus merancang kegiatan pembelajaran RPP seperti itu kan, itu wajib. Terus saya juga akan menyiapkan alat peraga atau media bahan sebagai alat pembelajaran, dan saya akan memastikan strategi atau metode yang tepat ya untuk kegiatan pembelajaran besok. Luar biasa ya. Dari yang saya lihat dari segi kesiapan yang Ibu sudah persiapkan itu sangat banyak ya Bu ya. Nah, dari persiapan yang Ibu lakukan itu tentunya tidak mulus ya Bu ya. Kadang kita menemukan kendala. Kalau boleh saya tahu Ibu, apa sih yang menjadi kesulitan dalam Ibu melakukan kegiatan tersebut? Kaitan dengan siswa yang beragam Ya. Jadi mereka itu merupakan pribadi yang unik gitu kan. Tentunya kendala dan kesulitan yang saya alami yaitu kesiapan belajar siswa ya, kesiapan belajar siswa yang beragam seperti itu. Misalkan ketika menangkap pembelajaran itu tidak semua siswa memahami atau begitu saja mampu gitu kan. Namun di antara mereka ada saja yang memang memiliki kesiapan belajar lebih lambat seperti itu. Ya bisa dikatakanlah ada sulit yang menangkap pembelajaran gitu. Seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Tentunya Bu ya, kita sebagai guru itu tidak terlepas dari yang namanya keberagaman siswa, baik itu dari segi minatnya, dari pembelajarannya, dan lain-lainnya banyak sekali. Namun kita menyadari itu adalah pribadi yang unik yang memang akan menemani kita dalam keseharian kita ya Bu. Nah, dari kesiapan siswa tersebut ya Bu, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas ini? Nah, sebagai guru saya selalu mencoba melakukan pembelajaran
dengan basis pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang beragam tersebut. Ya, jadi kali ini saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi kesiapan dan minat belajar siswa. Nah, dan juga saya akan menyiapkan alat bantu atau peraga sebagai media. Nah, lalu selanjutnya melakukan pembelajaran yang tingkat pemahaman siswa berjenjang. Kalau boleh saya menyimpulkan, Ibu akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama dari kesiapan siswa, yang kedua dari minat siswa yang akan berhubungan dengan gaya belajarnya Bu ya, yang beragam gitu mungkin ya. Dan Ibu juga akan menggunakan kebutuhan belajar siswa dari segi pemahaman mereka yang berjenjang betul. Nah, terkait alat peraga nih Bu, yang Ibu persiapkan, bantuan seperti apa nih yang bisa diberikan terhadap anak-anak yang beragam itu? Nah, kebetulan saya akan menggunakan alat peraga yang saya rancang sendiri Bu Ir, Ya. Yaitu alat sederhana dari kardus, jadi memanfaatkan sampah yang ada gitu kan, dari kardus-kardus sarimi gitu seperti itu kan, daripada dibuang, lebih baik saya manfaatkan untuk siswa-siswa yang berjenjang tersebut untuk memahami atau bisa menghitung volume kubus tersebut. Dan juga nanti saya akan menggunakan alat peraga video pembelajaran seperti itu. Oke. Berarti alat peraga atau alat bantu yang akan Ibu persiapkan pertama ada media yang Ibu rancang sendiri dari kardus, terus yang kedua juga ada proyektor yang akan menampilkan slide video pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Kedengarannya mungkin seru ya Bu. Seru banget, mudah-mudahan seru. Baiklah, terkait apa yang sudah dipersiapkan, adakah yang masih perlu Ibu kembangkan atau Ibu perbaiki ke depannya? Banyak sih yang harus diperbaiki gitu, karena ini baru tahap rencana seperti itu yang sedang saya melakukannya. Jadi jika cara ini berhasil, maka saya bisa mengembangkan di kompetensi belajar berikutnya seperti itu. Ya Ibu ya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa melengkapi kekurangan-kekurangan ini? Insya Allah saya akan melengkapi setelah kegiatan ini. Terima kasih Ibu ya. Kalau dalam kegiatan tersebut ada nggak kira-kira yang bisa membantu? Oh banyak sekali, tentunya rekan sejawat seperti di sini Bu Irma juga kita kan bestie lah gitu kan, rekan sejawat yang saling membantu. Nah di sini juga saya masih kesusahan, yaitu masalah pengadaan alat peraga atau alat bantu dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya teman sejawat yang saling membantu itu barangkali pembelajaran saya bisa terlaksana lebih baik gitu. Nanti saya minta bantuannya ya Bu Irma ya. Oke, boleh Bu. Nanti mungkin saya akan cek ya apakah alat bantu yang dibutuhkan bisa saya bantu juga, atau misalkan kalau tidak ada mari kita kerjakan bersama-sama gitu ya, biar pembelajaran bisa lebih kontekstual atau lebih nyata pada anak-anak, tidak hanya sekedar lihat buku gitu ya, berbagai zaman sekarang ya. Zaman juga Jadi benteng. kita nanti mungkin lebih ke teamwork ya, akan merancang alat peraga yang memang tidak ada di sekolah, bisa kita bikin sendiri secara memberdayakan alat yang ada seperti itu ya. Betul. Baik. Selanjutnya Bu, dari kegiatan-kegiatan yang tadi Bu rancang, dari alat peraga, media, metode, strategi, sekarang saya pengen tahu strategi pengembangan yang seperti apa yang dikembangkan dalam kegiatan supervisi akademik ini. Ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Irma, yang pertama bagaimana menyampaikan materi yang mudah atau menarik itu justru yang dapat dipahami untuk dapat memfasilitasi kebutuhan minat dan kesiapan mereka. Terus juga nanti yang kedua itu kompetensi sosial emosional. Jadi kompetensi sosial emosional anak kaitannya merubah paradigma matematika yang menurut mereka itu sulit menjadi paradigma matematika itu mudah. Betul ya Bu ya, terkadang anak-anak itu sudah terdoktrin karena turun temurun, matematika sulit, matematika hese, bahasa lembutnya gitu.
Nah, mungkin salah satu pengembangan yang akan Ibu kembangkan di sana demi kesuksesan belajar anak adalah merubah paradigma mereka, mindset mereka bahwa sebetulnya matematika itu mudah. Cuman kayak kita yang menutup diri seperti itu. Betul ya, Bu ya? Dan yang tadi juga Ibu sudah menemukan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Baik. Sekarang yang terakhir, bagaimana strategi Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Strategi untuk mencapai kompetensi ini, yang pertama saya akan persiapkan kompetensi pembelajarannya, ya, yaitu dengan strategi diferensiasi, kesiapan dan minat murid. Yang kedua, kompetensi pembelajaran sosial emosional, yaitu melakukan mindfulness atau ice breaking dan lain-lain seperti itu. Luar biasa ya. Kalau dilihat dari awal sampai kita selesai melakukan praobservasi ini, itu rancangan itu sudah sangat luar biasa dan bagus sekali. Dan juga saya tahu dari orang kreatif ya yang bisa memunculkan ide-ide baru terhadap anak. Mudah-mudahan observasi besok berjalan lancar ya, Bu Elin ya. Amin, amin. Tidak ada kendala, anak-anak juga semangat belajar. Amin. Dan mudah-mudahan dari hasil kegiatan ini adalah kebermanfaatan untuk kita bersama dalam pengembangan kompetensi kita sebagai guru ataupun kompetensi kita kepada anak, bagaimana memfasilitasi kebutuhan mereka. Sekali lagi terima kasih Bu Elin. Sama-sama Bu Irma, semoga sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah. Sudah sarapan pagi? Sudah. Jam. Berarti hari ini kita tinggal belajar, semangat belajar di hari. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, kita sama-sama ini anak-anak sepertinya ada siswa yang tidak hadir hari ini. Kita cek dulu. Oke. Alfi Mubarak ada? Oh, ini tidak hadir. Oke. Azahra? Yes. Citra? Desa? Dea? Dimas? Yes. Ratna? Fakis? Gias? Karlan? Karlan ada? Wah, sakit ya. Kita doakan semoga sembuh ya. Eladia? Dewi? Alfi? Ariel? Farhan? Raisya? Dalemi? Safa? Anggu? Wangi? Zaka? Baik, alhamdulillah hari ini hanya 2 orang siswa saja yang tidak hadir. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Oke, jadi silakan siapkan dulu kelasnya agar tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang mampir, siap. Anak mampir, siap. Gerak perjalanan mulai. Perjalanan selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini kita selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Di antaranya lagu apa untuk hari Jumat itu? Lagu Bandung. Boleh. Semangat ya nyanyinya. Siap. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Good job. Oke, baik. Sepertinya hari ini kalian sudah sangat semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke, Ibu akan mengulas sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu-minggu kemarin, terutama materi matematika, yaitu tentang volume kubus. Di mana di minggu kemarin Ibu sudah sedikit mengulas saja, tapi kita belum menentukan atau menghitung dari volume kubus tersebut. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menghitung volume kubus seperti itu. Ya, mungkin di antara kalian sudah mengetahui apa itu kubus, pengertian kubus gitu ya. Bagaimana cara menghitung volume kubus? Nah, di sini Ibu akan membuat atau memperlihatkan kepada kalian
cara membuat bangun ruang atau diantaranya kubus dan balok seperti itu. Tapi hari ini kita fokuskan untuk menghitung dari volume kubus. Nah, dimana untuk membuat, sebelum kita menghitung volume kubus, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara membuat volume kubus. Oke Ibu, tadi sudah Ibu bagikan ya untuk alat peraga bagaimana cara membuat volume kubus. Oke, dan Ibu juga sudah membagikan kelompok ya, dimana ada 6 kelompok di hari ini. Ada 6 kelompok sudah dibagikan, berarti 6 kelompok, ada satu kelompoknya 3 orang ya. Oke, baik, nanti kalian sebelum menggunting dan lain sebagainya, kita persiapkan dulu alat yang sudah dibagikan tadi ya. Nah, kalian akan membuat dulu garis atau seperti ini ya. Nah, tadi udah seperti itu. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai gambar ini, coba dilihat dulu dari mana sudah selesai. Oke, Mas kelompoknya sudah selesai. Baik, Pak Is kelompoknya sudah selesai. Baik, sip. Pak Rial kelompoknya, job. Ini Pak, alhamdulillah selesai juga. Kelompok Jara bagaimana? Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti kita tinggal menggunting ya, menggunting. Contoh dari volume kubus ini, nah nanti kita akan lipat sehingga bisa menjadi sebuah volume kubus atau menjadi kubus, ya seperti itu. Tapi sebelum Ibu melanjutkan kegiatan kinestetik yang nanti kalian akan membuat volume kubus atau membuat bangun ruang kubus tersebut, Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya tentang kinestetiknya supaya kalian itu mengetahui bagaimana sih membuat volume kubus secara langsung. Nah di sini Ibu punya sebuah video juga tentang pengertian volume kubus dan lain sebagainya, bagaimana cara menghitung volume kubus dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kalian dengarkan hal-hal yang terpenting, silahkan dicatat ya. Kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Rumus volume kubus P sama dengan S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3. Dengan keterangan P adalah volume, S adalah panjang sisi. Lalu, bagaimanakah penggunaan rumus volume kubus pada saat pengerjaan soal? Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar kubus. Hitunglah volume kubus di atas. Diketahui S sama dengan 6 cm. Ditanya P sama dengan titik-titik. Jawab P sama dengan S dikali S dikali S sama dengan 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm sama dengan 216 cm pangkat 3. Dari kubus, silakan. Kubus. Nah itu, ada lagi untuk perempuannya. Apa tuh tadi kubus? Nah, gejala. Nah itu ya, berarti apa yang barusan ditonton sama kalian di depan tentang pengertian kubus, kalian sudah memahami ya. Di sini juga ada rumus dari volume kubus ya. Kenapa sih Ibu langsung memberikan volume contoh di video ini sebelum Ibu secara parsial seperti itu? Karena Ibu pengen tahu sejauh mana sih kalian ketika menonton video atau langsung dijelaskan sama Ibu. Nah, tadi ketika kalian menonton video seperti ini ya, kebanyakan itu lebih
tujuannya itu ya, supaya kalian sebelum ibu menjelaskan tentang pengertian kubus, tontonkan dulu atau kalian nonton dulu bagaimana cara menghitung volume kubus yang secara online-nya tanpa ibu dulu nih. Oke, kalau kalian sudah mengetahui, tadi ada contoh ya, bagaimana cara menghitung volume kubus. Siapa Cung yang tahu apa sih rumus dari volume kubus tadi? Siapa apa? Nah, S itu apa? Bisa aja kan susu gitu kan, sasa, sosok gitu kan. Nah, S itu apa? Sisi kali sisi, atau bisa juga disebut rumus dari volume kubus itu adalah R kali R kali R. R itu apa? Rusuk. R itu apa? Nah, jadi rusuk kali rusuk. Nah, di sini di contohnya adalah sisi kali sisi. Misalkan di sini nih sisinya berapa? Di sini sisinya 6 cm, ini sisi ya, sisi. Ada atau rusuk 6 cm. Nah, cara pengerjaannya kalian harus mengetahui dulu. Sisinya adalah 6 cm. Tinggal kita masukkan rumusnya. Volume kubus adalah sisi kali sisi. Sisinya tadi berapa? 6 cm. Berarti tinggal dikalikan. 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Berapa sih jumlahnya? Cara perhitungannya kalian gampang. Tinggal 6 kali 6 berapa? 36. Bukan ditambahkan 6 ya. Kemarin pernah sebelum ibu memberikan langsung penjelasan, coba kata ibu teh hitung nih volume kubus, terutama untuk yang akan itu lomba MIPA ya kemarin. Ternyata hitungnya tuh ditambah, padahal di sini sudah ada tanda kali gitu ya. Nah, berarti yang ada tanda kali tinggal dikalikan. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36 dikali 6. Gesi lupa bagaimana sih cara penghitungan perkalian yang benar gitu kan. Kalian kadang itu suka ditambahin, jangan lupa ya. Nah ini 6 kali 6 berapa? 36. Boleh bawa ke sini 3. 6 kali 3? 18 ditambah 3 berapa? 216 cm. Nah itu ya, bisa dimengerti ya. Nah itu hanya contoh, tapi sebelum kalian mengerjakan beberapa soal nanti yang akan ibu berikan, kita melihat video dulu bagaimana cara membuat tadi ya, membuat bangun ruang volume atau Contoh soal berikutnya, ya. perhatikan gambar kubus. Boleh dikatur. Hitunglah volume. Kita melanjutkan bagaimana cara membuat bangun ruang dari apa tuh? Dari apa? Karton atau kardus. Karena kardusnya kita belum mempersiapkan, yang ada karton yang nggak apa-apa kita buatkan dari karton seperti itu. Tapi ibu juga ingin memperlihatkan sebuah video untuk kalian, meskipun kalian mungkin sudah tahu cara membuat cara membuat kubus, tapi bagaimana sih cara membuat yang paling benar? Di sini ada videonya, boleh kalian amati, cermati, dan nanti bisa karton yang sudah ada di tangan kalian itu silakan boleh di atas meja, disimpan di atas meja dulu. Nah nanti bagaimana sih cara yang sebenarnya seperti itu ya? Boleh tonton videonya. Kali ini kita akan membuat bangun kubus dari karton. Yuk kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan: pensil, penggaris, gunting, kertas karton, dan yang terakhir adalah lem tembak. Bisa pakai lem apa aja ya? Oke, udah lengkap nih. Yuk langsung ke caranya. Jadi cara yang pertama adalah kalian buat sketsa rangka-rangka kubusnya.
Seperti ini ya. Sketsa yang aku gambar ini panjang sisinya semua 6 cm. Semuanya harus sama ya. Iya, jangan lupa beri sedikit lebihan di samping sisi-sisinya ya, supaya jadi saatnya kita potong. Nah, ini dia kalau udah dipotong. Selanjutnya tinggal kita lipat deh, kayak gini ya. Sudah ada contohnya bagaimana cara membuat bangun ruang kudus. Oke, karton yang sudah Ibu bagikan tadi, yang sudah kalian berikan garis, silakan kalian potong-potong, bukan potong-potong, kalian gunting sesuai dengan arahan yang ada di video tadi, ya, sesuai dengan arahan yang ada di video. Oke. Nah, ini ya cara mengguntingnya yang benar. Oke, sip. Mana kelompok D? Nah, D ya. Tuh, sini. Kita praktek sama-sama ya. Jadi dan teman-teman boleh melanjutkan ya. Gampang gak sih gunting? Gampang ya. Kalau nggak gampang itu nggak ada gunting. Jadi lama. Mana coba yang sudah selesai dipotong? Oh ini Derry sudah selesai ya. Oke, tadi sesuai dengan arahan bagaimana cara membuat apa? Bangun ruang kudus. Belum nanti kita menghitung volumenya ya. Baik anak-anak, sepertinya hari ini kalian sudah begitu letih tapi menyenangkan. Nah, ini mari kita sama-sama merelaksasikan selama pembelajaran kita hari ini, gitu kan? Supaya kesadaran kita itu lebih full, ya. Lebih kembali lagi kesadaran kita kembali ke kesadaran yang pertama. Bisa saja dari tadi pagi sampai pembelajaran hari ini, ya, siang ini kalian sudah menggunakan otak, ya, tenaga, pikiran yang begitu banyak. Mari kita berelaksasi bersama-sama, semuanya fokus, ya. Kita tarik nafas sama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas. Pejamkan mata. Buang. Sekali lagi tarik nafas. Buang. Sekali lagi tarik nafas. Buang. Coba teriak 1, 2, 3. Ha! Oke, dengan tarik nafas, ya. Sudahkah kalian bersyukur dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan hari ini? Tentunya sudah, ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan menambah semangat kalian, ya,
agar di hari kemudian apa yang sudah Ibu sampaikan itu bisa kalian refleksikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Setelah kalian juga melakukan refleksi seperti itu, mudah-mudahan kalian tidak lagi menganggap bahwa matematika itu pembelajaran yang sulit. Coba Ibu pengen bagaimana supaya kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan untuk kalian. Nah, kita yuk sama-sama bekerja sama bagaimana menciptakan situasi kondisi kelas yang lebih menyenangkan. Nah, subhanallah, alhamdulillah hari ini kalian begitu semangat mengikuti pembelajaran matematika tentang volume. Oke anak-anak, setelah pembelajaran yang begitu panjang ya hari ini, untuk memberikan pemahaman kalian yang lebih dalam lagi gitu kan, tentang pengertian kubus, bagaimana cara menghitung volume kubus. Di sini Ibu sudah punya bentuk soal ya. Ibu akan membagikan satu orang satu, nanti kalian kerjakan. Baik, Ibu bagikan dulu soalnya. Ini dikerjakan dengan teliti ya. Oke, sudah Ibu bagikan contoh LKPD, bukan contoh ya, LKPD soal tentang volume kubus. Kalian kerjakan dengan teliti sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya? Oke. Wah, alhamdulillah hanya beberapa menit saja kalian sudah selesai menyelesaikan semua yang diberikan. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Ibu akan mengulas sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa membuat bangun ruang itu tidak sesulit yang kita bayangkan, dan menghitung volume kubus itu juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Tadi sudah Ibu hanya beri waktu kalian 5 menit untuk mengisi soal sebanyak 5 soal, ternyata dalam 5 menit itu sudah selesai. Good job, kalian memang luar biasa. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan lain hari dan kesempatan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik daripada hari ini. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya untuk pembelajaran hari ini. Oke. Langsung aja. Selamat siang Bu Elin. Siang, Bu Elin hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat banget. Anak-anak sudah pulang Bu? Untuk anak-anak alhamdulillah udah tadi jam 12.15 menit sudah pulang. Apakah boleh saya minta waktu sebentar? Boleh banget, boleh banget. Baik Bu, kalau boleh berarti kita akan melanjutkan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan. Kita sudah melaksanakan betul observasi kemarin ya. Iya, kemudian observasi juga sudah ya Bu. Untuk agenda hari ini adalah pasca observasi dari supervisi yang telah dilaksanakan pada minggu lalu ya Bu ya. Betul. Baik Bu, mungkin di sini kita akan bincang-bincang sederhana aja, Bincang-bincang cantik. santai ya Bu ya. Siap. Baik Bu, gimana Bu pengalaman Ibu kemarin pada saat di kelas, apakah menyenangkan atau tidak? Sangat-sangat menyenangkan sekali, apalagi kan kebetulan ada dari calon guru penggerak gitu kan, seolah-olah kita tuh jadi semangat banget ya. Luar biasa itu bisa aja. Luar biasa. Baik Bu, sebelumnya apa nih yang akan kita capai atau yang Ibu harapkan pada sesi akhir dari proses coaching ini? Harapan saya sih lebih ke bisa sharing-sharing seputar pengalaman gitu kan di pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kemarin Bu Irma, seperti itu.
sharing-sharing ya Bu ya. Hmm. Oke. Tentunya dari sharing-sharing yang seperti apa yang Ibu maksudkan yang memang sesuai dengan harapan Ibu? Ya sharingnya jadi setelah kita melakukan supervisi akademik kemarin, sharingnya diantaranya kita bisa terutama dengan teman sejawat Bu Irma misalnya yang udah di CGP gitu kan, banyak pengalaman. Nah nanti dari hasil pengalaman saya juga kemarin ikut di supervisi akademik CGP ini, jadi saya dari pengalaman itu bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu kan, diantaranya dari media pembelajaran gitu kan, yang biasanya tidak terlalu gimana gitu kan di media pembelajaran. Nah untuk saat ini lebih dimaksimalkan di media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih mengasihkan. Nah, itu sharing-sharingnya seperti itu gitu. Baik, terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bu Elin juga sudah membantu saya dalam proses tersebut dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya Bu ya. Terkait dari hal-hal yang telah Ibu alami, kemudian pasti ada suatu dan dua hal mungkin atau lebih yang Ibu rasakan pada saat melakukan pada saat supervisi akademik tersebut gimana Ibu? Boleh Ibu ceritakan sedikit aja? Maksudnya gimana? Jadi kan kemarin ya kita kan sebelum praobservasi, maaf pada saat observasi sebelumnya praobservasi. Ya, jadi yang dikaitkan dengan praobservasi pelaksanaan pada saat sekarang, permasalahannya bagaimana pengalaman Ibu, boleh diceritakan sedikit? Pengalamannya luar biasa, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, dan intinya sih merasa senang gitu kan, karena saya dapat pengalaman baru gitu kan dari terutama dari Bu Irma gitu kan. Setiap ada kegiatan tentang yang berkenaan dengan CGP ini selalu melibatkan guru-guru yang ada di sekitar kita gitu kan, sehingga apa-apa yang belum kita ketahui sehingga kita bisa sama-sama gitu kan mengetahui, oh beginilah di CGP seperti ini dan harus diterapkan seperti ini. Nah gitu, jadi senang lah dan lega karena dengan adanya, apalagi kita kan satu sekolah gitu, bisa saling sharing gitu kan, terus mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru juga. Wah, berarti dari segi rencana perbaikan mungkin ya Bu ya, yang kemarin kita pernah ngobrolin gitu ya Bu ya. Nah, rencana perbaikan seperti apa sih Bu yang bisa Ibu sampaikan pada saat sebelumnya dengan yang sekarang? Ya. Boleh Ibu ceritakan tuh gimana, apakah itu ada kaitannya atau tidak, atau berjalan baik-baik saja mungkin Bu dalam kaitannya pembelajaran Ibu di dalam kelas? Ya, untuk rencana perbaikan sih antara sebelumnya dengan sesudah gitu ya, bukan sedikit, lumayan tercapai gitu, terutama dari rencana pembelajaran RPP itu yang awalnya jarang sekali saya menggunakan media pembelajaran yang membuat anak-anak lebih menarik gitu kan, terutama di pembelajaran matematika seperti itu. Sehingga dengan menggunakan media yang saya terapkan waktu itu, diantaranya media slide video gitu kan, terus alat peraga yang manual atau yang secara langsung gitu kan. Nah ternyata mereka sangat antusias banget gitu kan. Nah walaupun yang tadinya dengan alat peraga yang awalnya itu menggunakan kardus karena kita mempelajari tentang volume kubus gitu kan. Nah akhirnya karena yang ada hanya karton, ya kita menggunakan alat peraga karton, dan itu pun tidak mengurangi rasa kesemangatan anak-anak, tetap antusias gitu kan mereka mengikuti pembelajaran. Betul Bu, saya bisa lihat pada saat praktek observasi di dalam kelas tersebut. Apakah hal tersebut sudah tercapai menurut Ibu dalam rencana perbaikan yang Ibu rencang itu? Yang sudah dirancang sih menurut saya sendiri gitu sudah tercapai gitu, walaupun masih banyak harus diperbaiki gitu kan, masih banyak kekurangan, dan saya pun melakukan pembelajaran itu dengan memfasilitasi anak-anak supaya semampu saya supaya anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu. Contohnya tadi dengan slide video gitu kan, terus pembelajaran konkret gitu kan, seperti itu Firma. Baik. Berarti Bu sekarang nih terkait dari pembelajaran tersebut, dalam tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajarannya, apakah
tujuan tersebut sesuai dengan harapan Ibu dalam pembelajaran Ibu di kelas kemarin? Karena tujuan pembelajaran kemarin di matematika ya, pembelajaran matematika, siswa dapat menghitung volume kubus dengan tepat gitu kan, dengan tepat dan cepat gitu. Nah, jadi menurut saya secara garis besar sih sudah tercapai gitu kan. Dan meskipun masih ada sedikit kekurangan, ya insya Allah untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan dengan media pembelajaran yang lebih asyik gitu kan, seperti itu. Baik, berarti secara garis besar itu sudah tercapai, betul begitu Bu? Betul, betul. Iya, baik, luar biasa ya, berarti Bu Alin adalah guru yang hebat ya. Amin, amin, amin. Baik Ibu, terkait dari tujuan pembelajaran yang secara garis besar sudah tercapai, saya ingin tahu hal baik apa yang bisa dipertahankan dan hal yang misalkan agak kurang misalkan ya, yang perlu ditingkatkan menurut Ibu. Boleh Ibu ceritakan? Hal yang baik ya. Ya. Hal yang baiknya sih banyak sebenarnya. Di antaranya saya sudah berusaha memfasilitasi anak-anak gitu kan, dalam pembelajaran tentang volume kubus itu. Intinya saya sudah berusaha memfasilitasi kebutuhan belajar anak dengan baik gitu ya. Yang pertama, terus hal-hal yang baik yang perlu dipertahankan juga, saya menyediakan alat peraga ya, walaupun alat peraga kemarin seadanya, tapi menurut saya sih dengan menggunakan proyektor itu anak-anak sedikit antusias gitu kan. Mereka yang biasanya dengan saya hanya bercuap-cuap saja gitu kan, dengan adanya media proyektor itu anak-anak menonton slide video dan langsung diterapkan gitu kan pembelajarannya atau medianya langsung. Mereka sangat-sangat antusias gitu kan. Terus hal yang perlu diperbaiki juga, membimbing anak dalam prosesnya itu, Wirma. Ya, itu kan ketika anak menonton video antusiasnya seperti apa, ketika langsung belajar secara konkret itu kan seperti apa, ada saja gitu kan siswa yang meskipun memberikan media yang sebagus mungkin, tetap aja ada gitu kan. Di antara kemarin ada 21 siswa, adalah 2 orang gitu yang di slide video dia cuek aja gitu kan. Secara konkret juga masih seperti itu gitu kan. Nah, nanti untuk perbaikannya mungkin gimana caranya saya supaya seluruh siswa itu bisa paling enggak tercapailah keinginan saya untuk menyampaikan materi tentang volume kubus ini, seperti itu. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit, kalau tidak salah saya mendengar dari Ibu bahwasanya ada saja memang anak yang belum tergali. Nah, dia tuh di mana sih maunya? Betul Begitu Bu. Betul. Baik itu dari segi prosesnya mungkin ya Bu ya, atau dari konten yang Ibu sediakan, kita cocoknya mau mana, maunya yang mana, mungkin gitu. Seperti itu Bu. Ya, betul. Berarti kalau boleh juga saya bilang itu lebih ke proses konten apa yang mana Bu? Maksudnya gimana? Ya, yang barusan pembelajaran itu lebih masuk kemana tuh? Lebih masuk ke proses ya. Berarti lebih ke proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya Bu ya. Betul seperti itu ya. Baik. Tapi ya Ibu, memang anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang unik ya, pribadi-pribadi yang memang kita tidak bisa menyamaratakan, apalagi dari segi maunya dia apa gitu. Kita juga harus betul-betul memfasilitasi, walau terkadang kita sudah berusaha, tapi nggak apa-apa. Ibu sudah hebat, sudah sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berarti Ibu, kalau sekarang kan area pengembangannya itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya itu yang ingin ditingkatkan, betul seperti itu. Betul. Nah, menurut Ibu nih sekarang, apakah yang bisa Ibu lakukan dari secara strategi atau metode? Mungkin Ibu ada yang terpikir gitu, apa sih yang bisa Ibu lakukan dalam menangani hal tersebut? Untuk strategi sih banyak sebenarnya, tapi strateginya mungkin karena sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan gitu kan, ya paling enggak ada ini dulu gitu ya. Saya ingin memperbaiki kegiatan pembelajaran itu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu kan, teman sejawat, diantaranya sama Bu Irma nih yang sudah luar biasa di CGP gitu kan, sama guru-guru yang lain itu. Jadi intinya kita
dengan menggali menggali ilmu bersama-sama gitu, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah gitu kan. Baik itu belajar mandiri lewat YouTube misalkan, atau lewat mengikuti Merdeka Mengajar gitu kan. Nah itu banyak sekali sebenarnya pembelajaran di sana gitu. Seperti itu. Wah, banyak sekali Bu ya cara, apalagi kita sudah hidup di abad 21 yang itu. segala sesuatunya sebetulnya nggak akan susah, Ya. tinggal kitanya membuka diri ya Bu ya, betul seperti itu ya. Betul. Membuka diri dalam artian betul-betul melakukan hal-hal yang progres lah gitu. Nah, Ibu tadi mau belajar mandiri, menggali ilmunya, kemudian dari YouTube juga, lebih gencar lagi di PMM Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira kapan Ibu akan action? Secepatnya kah atau kapan? Insya Allah pada akhir minggu ini deh kita lebih baik gitu kan, lebih cepat lebih baik. Baik, berarti minggu ini ya Bu ya? Akhir minggu ini. Nah, kalau dalam melaksanakan tugas, melaksanakan rencana, apalagi ini rencana yang hebat ya Bu ya, kira-kira ada nggak sih seseorang, 2 orang, atau bahkan tim yang mungkin bisa membantu Ibu dalam hal tersebut, kaitannya bisa memotivasi, jadi pengingat atau alarm kayak gitu? Banyak sekali, insya Allah banyak teman sejawat, terutama Bu Irma tahu sendiri bagaimana di SD Cipanas kan, kita itu selalu selalu mengingatkan, membantu dan lain sebagainya. Jadi kita tuh misalkan ada guru yang ingin meningkatkan pembelajarannya, ya kita sama-sama di mana nih strateginya harus seperti apa dan seperti apa gitu. Nah, jadi teman sejawat itu ya insya Allah mereka akan selalu membantu saya ya, dan kita semua gitu, dan tentunya juga dari kepala sekolah. Jadi terutama sama Bu Irma nih mohon dibantu ya, yang sudah ada pengalaman di CGP gitu. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Amin, amin. Kita bekerja bersama-sama, tim yang baik, sehingga menjadi rencana ini bukan hanya rencana yang dalam artian kata-kata saja, tapi betul-betul yang memang punya tujuan akhirnya keberhasilan dalam pembelajaran. Nah Bu, ketika Ibu tadi dari awal sudah tahu permasalahan, kemudian area pengembangannya di mana, kemudian yang dikembangkannya melalui strategi Ibu dengan cara Ibu yang sudah Ibu ungkapkan tadi ya Bu ya. Saya ingin tahu bagaimana sih salah satu trik atau cara Ibu dalam menguatkan hal tersebut. Misal dalam hal teknis mungkin atau apa gitu, boleh diceritakan? Paling ini ya, mengenai jadwal dan perencanaan pembelajaran itu akan dilakukan tersusun dengan baik lah gitu kan, tersusun dengan baik dan terlaksana secara optimal seperti itu Bina. Berarti kita bisa ketemu lagi minggu depan mungkin ya Bu ya? Setiap hari juga kita ketemu Ya, setiap hari kita ketemu. Ya, setiap hari kita ketemu. Tapi gitu untuk kan. yang hal ini Dengan, mungkin ini. sebagai tindak lanjut Ya. dari apa yang sudah kita Insyaallah, rancang, minggu depan. rencanakan agar lebih mantap ya Bu ya, dan berkelanjutan gitu. Berarti kita bisa dibicarakan di minggu depan mungkin ya Bu ya? Siap, bisa banget. Mudah-mudahan Bu Elin sehat. Amin. Oke. Irma juga ya, Amin, sehat selalu. amin. Dan nanti pada saat kegiatan ini dari rancangan, dari pelaksanaan sampai kita berkelanjutan itu dimudahkan sama Allah ya Bu ya. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf Bu apabila ada kata-kata saya yang salah. Insya Allah sama-sama. Jika penyampaian saya juga tidak maksimal, nuhun Bapak PP, terima Benar kasih Bapak sudah PP yang sudah membimbing Bu Irma gitu kan sampai sejauh ini udah bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di Sekali SD lagi, Cipanas. terima kasih ya, Sama-sama. Bu Elin. Sukses Oke. selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.